Bukti-buktinya juga dia kemarin kuasa hukum pihak sebelah juga mengatakan sudah mengumpulkan bukti-bukti termasuk bukti transfer, bukti foto-foto yang tebalnya hampir segini, dan dia juga menyiapkan saksi ahli, salah satunya Alwi. Oh iya, silakan, sah-sah saja. Kami juga siap menghadirkan saksi ahli, ya kan? Begitu. Mereka mempunyai bukti, kami juga mempunyai bukti. Ya sama-sama kita memegang dalilnya masing-masing lah. Kan tadi abang bilang akan melaporkan terkait penelantaran anak. Oh, untuk saat ini Mereka ingin melaporkan, mereka ingin melakukan upaya hukum di pengadilan agama atau mau melaporkan kami dalam konteks penelantaran di kepolisian, itu semua itu kita akan hadapi dan kita juga tidak diam. Ya kekanak-kanakan lah. Nah, itu. Nah, oke. Untuk Bahar ya, lo gua tantang duel diri, sekarang gua tantang preman pasar, ya. Anak preman pasar. Secara hukum, kalau Anda dirugikan, mungkin saja Anda dapat melaporkannya secara pidana dengan pasal 378 KUHP mengenai dugaan tindak pidana penipuan, atau mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Namun, Anda pun juga terancam secara pidana. Istilahnya alat bukti terkait dengan permasalahan ini, dan mudah-mudahan ya tetap apa yang kami sampaikan adalah kami ingin permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai, bisa dikomunikasikan dengan baik. Kalaupun dari Helwa ingin bercerai, ingin mengungkapkan apa-apa tuntutannya, bisa nanti melalui kami kuasa hukumnya Habib Bahar, dan nanti kita bicarakan. Jadi tidak dalam konteks dipublikasikan, karena ini sifatnya kan internal ya, rumah tangga Habib dengan Helwa. Jadi harusnya dikedepankan musyawarah secara kekeluargaan dalam permasalahan ini, tidak mengedepankan hal-hal yang justru nanti menjadi bumerang buat kita. Nah itu sih saran saya ya ke Umi Helwa supaya diperhatikan ini. artinya tidak menutup kemungkinan didirikannya perkawinan ini, ya kan, untuk memberi ketentraman dan kenyamanan. Dilakukan tidak? Nah, untuk saat ini ya tidak dirasakan oleh klien kami Helwa. Begitu. Nanti kalau misalkan dia ingin melakukan upaya hukum itu, ya kami siap. Gitu rasanya. Jadi seperti itu. Mungkin dari Bukti-buktinya juga dia kemarin kuasa hukum pihak sebelah juga mengatakan sudah mengumpulkan bukti-bukti termasuk bukti transfer, bukti foto-foto yang tebalnya hampir segini, dan dia juga menyiapkan saksi ahli, salah satunya Alwi. Oh iya, silakan, sah-sah saja bagi pihak mereka ingin menghadirkan saksi ahli gitu. Kami juga siap menghadirkan saksi ahli, ya kan. Begitu. Mereka mempunyai bukti, kami juga mempunyai bukti. Ya sama-sama kita memegang dalilnya masing-masing lah. Kan tadi abang bilang akan melaporkan terkait penelantaran anak. Oh, untuk saat ini belum. Tadi kata abang belum. akan. Kalau misalkan pihak sana memulai untuk melaporkan klien saya siap. Oke gitu. lah, anggaplah akan dilaporkan. Untuk saat ini fokusnya saya adalah untuk mengisbatkan dulu nikahnya Helwa dengan HBS. Oke, Bang, kalau misalnya nanti terkait baru rencana akan melaporkan penelantaran anak, bukti-bukti yang disiapkan apa-apa aja, Bang? Ya sesuai dengan yang disampaikan oleh bundanya Helwa dan Helwa gitu. Untuk pemaparan bukti-bukti ini ya tidak etis lah kita sampaikan langsung ke dia gitu ya. Karena ini ya terkait cincin berlian ya, ini satu hal ya, ini lucu ya. Jangan dibahas itu aja dulu, satu ini kan aja cukup. di surat pernyataannya itu kan ada mas kawin seberat 2 gram ya, mungkin bisa diperlihatkan dengan mahar cincin emas 2 gram dengan berlian. Nah, pada kenyataannya berlian ini tidak ada, hanya emas saja 2 gram ya kan. Nah, untuk itu kan saudara-saudara rekan media bisa menafsirkan lah gimana pernyataan ini bisa berdampak pidana nantinya gitu, karena tidak sesuai dengan yang didapatkan atau diterima oleh Helwa begitu. Tapi kami tidak, kami saat ini fokus untuk
isbatnya dulu. Karena apa? Ini tidak hanya untuk kepentingan Helwa, namun kepentingannya Azlan, Muhammad Azlan ya. Karena bapaknya yang memberi nama Muhammad Azlan bin Bahar, ya kan. Nah ini supaya di aktenya tercatat nasabnya, ayahnya siapa. Karena perlu saudara atau rekan-rekan media tahu, ya kan, apabila perkawinan siri ini, jika akte lahir yang terbit itu hanya nama ibunya saja, tidak ada nama bapaknya, begitu. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Mungkin ada yang lain. Bagaimana dengan statement yang dikatakan oleh istrinya rutin memberikan nafkah tapi dalam bentuk cash? Semuanya bohong. Dia tuh nggak tahu apa-apa. Dia tuh cuma mau dia cuma ngambil HP-nya suaminya terus berkeluar-keluar di sosial media, gitu loh. Aku mau minta keadilan, biar dia adil gitu, bagi waktu, mau dia 3 hari apa berapa hari, yang penting datang aja. Ini nggak datang sama sekali, gitu loh. Terus aku minta adil gitu sama dia, dia malah ngomong kecuali aku ngasih dia 6 anak, baru dia selamanya bersama saya gitu. Sifat kita itu, sikap kita itu tetap menunggu ya. Kalau mereka ingin melaporkan, mereka ingin melakukan upaya hukum di pengadilan agama atau mau melaporkan kami dalam konteks penelataran di kepolisian, itu semua itu kita akan hadapi, semua itu kita akan terus pantau ya. Dan kita juga tidak diam, makanya tadi kayak saya sampaikan, kita tidak diam, kita juga lagi menyiapkan alat bukti terkait dengan permasalahan ini, dan mudah-mudahan ya tetap apa yang kami sampaikan adalah kami ingin permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai. Kita nggak boleh menuduh, kita nggak boleh mencaci, kita nggak boleh memvonis ya, kita nggak tahu. Kita juga tidak boleh menormalisasi. Nah ini poin pentingnya dari gua. Bagaimana sebagian orang menjadikan perempuan sebagai pelarian, sebagai pelampiasan, sebagai cadangan, seolah-olah hidup mereka tidak punya martabat. Islam sudah hadir men, ini bukan era sebelum Islam datang. Aku gak mau bicara soal individu ya, tapi ini soal pola di mana laki-laki merasa punya otoritas, merasa punya hak istimewa, bahkan kadang itu hak itu disematkan kepada ajaran Islam, ngerasa punya otoritas, padahal ini belum selesai dengan tanggung jawab dasar, dia belum selesai. Aku kecewa ya, bukan karena aku kenal orang-orang ini, tapi karena setiap kali ada fenomena seperti ini, yang hancur itu bukan cuma rumah tangga 1-2 orang, yang hancur itu kepercayaan publik terhadap agama Islam, kepercayaan perempuan terhadap laki-laki, kepercayaan pemuda terhadap pernikahan, kepercayaan anak terhadap keluarga. Jadi apapun hasil akhirnya nanti, apapun fakta lengkapnya ini jujur, nyata, fitnah, agama tetap menjadi korban. Setidaknya mari kita belajar satu hal. Agama itu bukan kostum, bukan tameng, bukan kosmetik moral. Agama itu amanah. Dan tidak ada satupun dalil yang mengizinkan seorang laki-laki menyakiti perempuan dengan dasar apapun. Jadi gua dan kamu deh, itu aja, diajarin tentang cinta deh. Setuju ya? Setuju banget. Ya udah, I'm so sorry to say, he's too childish. Dia masih terlalu childish. I'm so sorry, Mr. Bahar. Maaf, dia masih terlalu childish. Anda masih terlalu childish, bahasa Indonesia apa sih? Ya kekanak-kanakan lah. Nah, itu. Oke, terima kasih Jasmine. Nanti kita sambung. Pesan untuk Bahar ya. Lo gua tantang duel di ring kagak berani, ya. Gua tantang ngaji kitab kuning kagak berani. Sekarang gua tantang ya, lo belajar tentang cinta dari saya Irfan Wasi ini didampingi Jasmine Aswandi, sahabatnya Helwa Putri. Oke ya? Nih, sini Bahar. One by one kalau di ring sama gua. Ngaji kitab kuning, ayo. Ngaji cinta pun one by one. Ya, jangan main keroyokan, ya. Oke. Preman pasar, ya. Anak preman pasar. Minum tangan kiri, ya. Anak minum pakai tangan kiri. Dan kakak minum pakai tangan kiri gitu. Emang nggak tahu kamera depan ya? Kalau ini pakai kamera belakang, Habib nggak mungkin baca komenan kalian. Ini pastinya pakainya kamera depan. Semua yang nikah sama Habib atau Ustadz itu hidupnya otomatis bahagia loh.
Ini buktinya. Aku dulu juga mikir gitu. Kayak kalau nikah sama orang yang ilmunya tinggi, pasti dibimbing banget. Tapi kenyataannya, aku temu banyak teman sesama nikah muda yang pasangannya biasa aja, bukan ustadz, bukan habib, tapi rumah tangganya jauh lebih adem. Nah, ternyata menurut Journal of Family Psychology, harmonisnya rumah tangga itu lebih dipengaruhi karakter, empati, kasih, kemampuan ngatur emosi, bukan gelar agama. Dan Islam sendiri bilang, sebaik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya, di riwayat Tirmizi. Jadi, ilmunya penting, tapi akhlaknya yang bikin rumah tangga hidup. Kadang yang kelihatan biasa, justru yang paling luar biasa cara ngejaga kita. Kalau kamu pernah mikir kayak aku dulu, yaudah, sini, kita belajar bareng biar nggak salah ekspektasi lagi. Lihatlah. Masih kau bilang ini pelakor. Gila kau. Hah? Ini beneran? Seorang perempuan mengaku sebagai istri cadangan dari seorang Habib dan dia menyatakan menjadi korban karena telah ditelantarkan padahal dirinya sedang mengandung hasil hubungannya dengan Habib itu. Benar atau tidak kabar ini? Saya ingin memberikan nasihat kepada Anda, kaum perempuan. Ketika Anda tahu bahwa laki-laki yang mengajak Anda menikah itu masih memiliki pasangan yang sah, posisi Anda itu sangat-sangat lemah, baik secara sosial maupun secara hukum. Memang secara hukum, kalau Anda dirugikan, mungkin saja Anda dapat melaporkannya secara pidana dengan pasal 378 KUHP mengenai dugaan tindak pidana penipuan, atau mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Namun, Anda pun juga terancam secara pidana. Istri sahnya dapat melaporkan Anda dan pasangan Anda itu dengan dugaan tidak pidana kawin tanpa izin sebagaimana diatur dalam pasal 279 KUHP atau delik pidana perzinahan sebagaimana diatur di pasal 284 KUHP. Karena itu, sebaiknya jangan pernah mau dijadikan istri simpanan atau istri cadangan. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita tentang Habib Bahar bin Smith terbaru. Nama Habib Bahar bin Smith selama ini dikenal publik sebagai pendakwah yang lantang, tegas, bahkan kerap dianggap memiliki karakter keras ketika berbicara di depan jamaah. Namun siapa sangka di balik sosoknya yang berapi-api saat berdakwah ternyata ada sisi lembut dan penyayang yang jarang diketahui banyak orang. Fakta ini diungkap langsung oleh istri pertamanya, Fadlun Balhoitz, dalam sebuah wawancara di kanal YouTube milik Dr. Richard Lee. Dalam perbincangan tersebut, Fadlun dengan tegas menyatakan bahwa sosok Habib Bahar di rumah sangat berbeda dari yang terlihat di publik. Ia membantah keras anggapan bahwa suaminya kasar atau keras terhadap istri. Justru sebaliknya, Habib Bahar digambarkan sebagai suami yang penuh kasih dan lembut kepada keluarga. Sama istri tidak pernah kasar, lembut sama istrinya, baik dan bertanggung jawab, ujar Fadlun seperti dikutip dari tayangan YouTube Dr. Richard Lee. Fadlun mengakui bahwa suaminya memang dikenal memiliki gaya bicara yang keras dan penuh emosi ketika berdakwah. Tetapi menurutnya hal itu hanyalah ciri khas gaya berdakwah Habib Bahar di atas mimbar, bukan gambaran dari sifat aslinya di kehidupan sehari-hari. Karakter Habib kan memang seperti itu dakwanya. Banyak orang yang mikir Habib ini kasar dan segala macam, padahal itu kayak di mimbar aja gayanya seperti itu. Di rumah enggak, tambahnya dengan nada tegas. Lebih jauh, Fadlun menjelaskan bahwa Habib Bahar adalah tipe suami yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, meski terkadang kondisi finansial tidak selalu stabil. Sebagai seorang pendakwah yang lebih mengutamakan kegiatan keagamaan dibanding mencari materi, kehidupan rumah tangga mereka tidak selalu berlimpah, namun tetap dijalani dengan penuh tanggung jawab dan saling pengertian. Namanya pendakwah, kadang ada, kadang enggak ya materi. Tetapi tetap diusahain sampai istrinya ini cukuplah bertanggung jawab sebagai suami, ungkap Fadlun.
Ia juga menambahkan sosok Habib Bahar di rumah tidak pernah meninggikan suara kepada istri maupun anak-anak. Justru ia dikenal sangat penyayang terhadap keluarga dan berusaha menjaga suasana rumah tangga agar tetap harmonis. Jadi gimana menurut netizen, apakah berita Habib Bahar bin Smith sesuai dengan fakta? Tulis ya di kolom komentar sekarang.